Demo Hari Buruh atau May Day Kamis 1 Mei 2025 kemarin dicoreng kericuhan di sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana kronologi ketiga insiden ini? Benarkah aksi buruh disusupi kelompok yang disebut anarko? Di Jakarta, aksi demo buruh di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat berujung ricuh. Kericuhan terjadi ketika polisi hendak membubarkan massa buruh. Massa juga sempat beberapa kali menembakkan kembang api ke arah polisi yang berjaga. Melihat hal itu, polisi akhirnya menerjunkan mobil water cannon dan langsung menyemprotkan air ke arah massa agar membubarkan diri. Jika dicermati massa aksi di lokasi ini terlihat beragam, tidak semuanya mengenakan atribut peserta demo buruh. Ada beberapa massa yang penampilannya tidak identik dengan atribut buruh. Mereka tampak lebih muda dan mengenakan pakaian kasual hitam. Terlihat pula polisi mengamankan massa yang tidak memakai atribut peserta demo buruh ini. Mereka dikumpulkan lalu diinterogasi. Beralih ke Bandung, Jawa Barat, awalnya demo peringatan Hari Buruh yang berlangsung di Taman Cikapayang Dago berlangsung kondusif dan damai. Namun jelang sore hari muncul massa yang membuat kericuhan dan memprovokasi polisi. Massa yang terlihat berusia muda ini mengenakan pakaian gelap dan tanpa atribut identik buruh. Mereka memprovokasi polisi dengan cara melempar batu, membakar fasilitas umum, dan mengarahkan sinar laser ke arah aparat. Polisi pun akhirnya bisa memukul mundur massa yang memancing kericuhan ini. Pihak polisi pun menyebut massa ini sebagai kelompok anarko. Ada beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merasa bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu, ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Dan akhirnya kepolisian memanggil Dalmas untuk bisa menahan mereka. Ya. Aksi ini kurang lebih berlangsung 20 menit. Terakhir di kantor Gubernur Jawa Tengah Kota Semarang, demo Hari Buruh berujung rusuh. Kericuhan bermula saat sekelompok orang berpakaian serba hitam dan mengenakan penutup wajah berdatangan pada Kamis petang. Mereka mencoba merangsek masuk ke halaman kantor gubernur, namun upaya itu dihalangi oleh polisi. Selanjutnya terjadi saling dorong antar polisi dan kelompok tersebut. Tak hanya saling dorong, pelemparan dan pembakaran pagar taman juga terjadi. Kemudian sejumlah personel BRIMOB keluar dari halaman kantor gubernur dan melepaskan tembakan gas air mata. Akibatnya massa lari berhamburan meninggalkan lokasi. Sejumlah polisi yang mengendarai sepeda motor bahkan mengejar massa aksi ke berbagai lokasi, termasuk ke lingkungan kampus Universitas Diponegoro di kawasan Peleburan. Polisi pun menangkap 18 orang. Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Artanto membenarkan polisi menangkap sejumlah orang yang diklaim sebagai provokator dan disebut sebagai kelompok anarko. Namun pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Semarang M. Safali membantah mereka yang ditangkap merupakan provokator. Ia justru menyebut jika polisi yang bertindak brutal dalam aksi tersebut. Dari kericuhan demo Hari Buruh di Jakarta, Bandung, Semarang, ada kesamaan dari ketiganya, yaitu dipicu oleh kelompok yang tidak mengenakan atribut peserta demo buruh. Polisi selalu menyebutnya dengan kelompok anarko sebagai provokator aksi merusak dan kekerasan yang ditujukan ke polisi. Lantas siapa anarko ini sebenarnya? Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional Fatimah Filzah Izati menyebut jika gagasan politik kelompok anarko adalah masyarakat tanpa hierarki. Hierarki itu salah satunya adalah negara dan semua perangkatnya. Menurut dia di Indonesia ada beberapa kelompok anarko tetapi jumlahnya sangat kecil. Kegiatan mereka sebatas menyelenggarakan diskusi, menerjemahkan artikel, menulis, dan terlibat dalam unjuk rasa. Meski demikian, Fatimah menyebut sangat mungkin anarko termasuk bagian dari taktik polisi yang mewacanakan kelompok tersebut sebagai perusuh. Dengan begitu, ketika kerusuhan pecah, polisi tinggal menunjuk kelompok anarko sebagai kambing hitam. Kalau sahabat Kompas, bagaimana pendapatnya terkait 3 kerusuhan di Jakarta, Bandung, dan Semarang? Setuju? Jika anarko penyebabnya? Atau apakah mereka hanya perusuh soliter yang sengaja merusak dan mencari panggung di aksi demo Hari Buruh?